Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Ketika jalur khusus sepeda dipakai semena-mena oleh pengendara bermotor menimbulkan aksi melawan dari pesepeda. Ya, aksi seorang perempuan ini menghadang sepeda motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ya, inilah aksi seorang pesepeda perempuan yang berani menghadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Dua petugas Satpol PP sibuk memberikan arahan kepada pesepeda yang dianggap menghadang laju para pemotor. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Satpol PP Jakarta terkait aksi petugasannya yang berada di dalam video ini. Nah, ini nih ya, pasti pro dan kontra ya. Bagi yang pengguna sepeda motor pasti yang ya udahlah kan nggak ada yang make jalur sepeda jadinya bebas gitu. Tapi kan ada yang bilang bahwa intinya kalau memang jalur sepeda untuk khusus sepeda. Oh juga di jalur cepat masih lancar gitu. Betul sekali. Walaupun ketika di jalur cepatnya itu ada kemacetan juga sebenarnya tidak boleh menggunakan jalur sepeda ya. Benar. Mau sepedaan di mana lagi gitu. Kalau misalnya yang sepeda justru di jalur yang cepat atau jalur jalan raya juga salah juga. Salah, karena memang ada himbauan ketika dibuatnya dulu jalur sepeda itu khusus sepeda. Ada juga sebuah campaign bike to work. Kamu pernah nggak ngalamin bike to work dulu? Belum. Nah, ini nih. Di komplek-komplek aja. Oh, anak komplek biasa ya. Tapi itu dia. Gak sampai ke kantor. Jangan ke kantor. Tapi kan itu dia. Ini mengurangi polusi udara. Habis itu intinya kita juga tidak terjebak macet. Kalau kita terjebak macet, pasti kita tambah stres. Bener nggak sih? Betul sekali. Tapi poinnya adalah kita mentaati aturan. Kalau naik sepeda harus di jalur sepeda, dan kalau naik motor juga jangan masuk ke jalur sepeda dan sebaliknya. Ya, dan seharusnya juga Satpol PP mendukung si pesepeda perempuan itu. Benar nggak? Ya, kita tunggu konfirmasinya ya dari Satpol PP ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana mimpi DKI Jakarta memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan monorail tinggal kenangan pemirsa. Ya, proyek berbahaya triliunan rupiah itu malah mangkrak dan jadi beban ibu kota selama 2 dekade. Tiang-tiang monorel yang terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini hanya jadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Tiang monorel ini mangkrak selama 2 dekade. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini kerap memicu kemacetan, bahkan mengakibatkan kecelakaan fatal. Sebuah fakta ironi karena awalnya proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Menurut aku sih mendingan dicabut karena agar luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget gak jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya, jadi lebih bagus lah. Tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek triliunan rupiah yang digarap PT Adikarya dan PT Jakarta Monorail itu terganjal banyak persoalan, mulai dari sengketa aset, pendanaan kurang hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proyek pun dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorel masih maju mundur. Proyek rumit, penuh risiko hukum dan membebani anggaran, membuat Gubernur Pramono Anung gatal ingin merapikan. Pramono pun mendatangi KPK untuk berkonsultasi seputar implikasi hukum yang bisa muncul. Anggaran 100 miliar rupiah pun disiapkan untuk membongkar tiang monorel dan menata ulang kawasan tersebut menjadi lebih indah dan ramah bagi pengguna jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah dimulai Rabu malam. Ya, upaya ini dilakukan Pemprov Jakarta sebagai bagian dari penataan kembali kawasan serta pemulihan estetika kota. Dan berikut laporan jurnalis Amrina Rida. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak
di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan resmi, yakni pada tanggal 14 Januari 2026 kemarin. Nah, untuk pembongkaran ini memang sudah dilakukan, satu tiang sudah dibongkar pada Rabu malam kemarin, dan nanti untuk sisanya akan mulai dibongkar satu hari satu tiang per malamnya. Nah, berdasarkan pantauan kami di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, memang tadi kami sudah melihat adanya salah satu tiang yang sudah rata karena sudah dibongkar pada hari Rabu malam kemarin. Nah, secara total nanti dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan sejumlah tiang terkait akan membongkar ada 109 tiang monorel yang kita ketahui sudah mangkrak sepanjang 20 tahun lamanya. Nah, untuk pelakuan ataupun juga untuk pembongkaran ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari titik kami melaporkan saat ini, yakni di Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Jalan Gatot Subroto, dan nanti akan dilakukan bertahap hingga ke area Senayan. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa untuk program pembongkaran tiang monorel dan juga untuk revitalisasi jalan ini memakan biaya sekitar 100 miliar rupiah, di mana 254 juta ini digunakan untuk membongkar tiang monorel, sementara sisanya nanti akan dialokasikan untuk revitalisasi jalan, baik itu untuk pelebaran pedestrian, lalu juga untuk pembangunan halte, untuk pemerataan jalan, dan juga untuk penambahan ataupun juga peningkatan lampu-lampu penerangan. Dengan adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak ini, tentunya diharapkan nanti Jalan HR Rasuna Said bisa lebih estetik lagi, dan juga nanti bisa menambah efektivitas arus lalu lintas hingga sebanyak 18%. Tentunya dari Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Jadi kabar baik ya untuk warga Jakarta, karena memang sekarang ini dalam proses untuk membongkar tiang-tiang monorel yang terbengkalai kemarin-kemarin, yang bisa dibilang berbahaya juga ya, Sabrina ya. Betul ya, selain membahayakan juga Togi, tiang monorel ini juga mengganggu aktivitas warga karena menyebabkan kemacetan, menyempit jalan, dan juga mengganggu estetika. Nah, kita berharap Pemprov Jakarta pun juga untuk proses ini kedepannya lagi untuk dibilang blueprintnya ini lebih bagus lagi, dan kabarnya yang tadinya ada pembagian dari jalur cepat ke jalur lambat, nanti ada 3 jalur, jadi tambah bersih dan tambah lebar kayak Sudirman juga ya. Betul sekali, dan juga ini bisa mengurai kemacetan yang nggak pernah tuntas sebenarnya di Jakarta. Baik, kita informasi selanjutnya di mana viral seekor lumba-lumba putih pemirsa ini muncul di aliran sungai di belakang rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Ya, lumba-lumba diduga terpisah dari kelompoknya di laut dan masuk ke sungai. Warga heboh saat melihat ikan lumba-lumba putih di aliran sungai belakang rumah mereka di Desa Saipaham, Asahan, Sumatera Utara. Lumba-lumba beberapa kali muncul ke permukaan. Warga yang penasaran berusaha mencari hewan mamalia tersebut. Hewan langka ini diduga terpisah dari kelompoknya di laut, masuk ke sungai Asahan. Aktivitasnya kan di sungai gitu kan, terus ada lihat gitu ikan, kejut juga sih kok bisa ada ikan di sini gitu besar gitu. Unik sih lumba-lumba gitu kan. Jadi ya udah, setelah itu dia pergi lagi ke hulu gitu kan. Tapi itu datang lagi kemari. Terus setelah itu kami ikuti juga, kalian videoin juga lah sana. Warga dan nelayan diimbau tidak memburu lumba-lumba dan diminta menggiring hewan langka tersebut kembali ke laut lepas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi humanis anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyita perhatian warga saat membantu seorang ibu muda yang ban mobilnya bocor. Ya, polisi dengan sigap membantu sang ibu yang membawa seorang anak kecil. Seorang ibu muda bernama Manda bersama anaknya tampak kebingungan setelah menyadari ban mobilnya bocor di jalan menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Dengan sigap, polisi yang sedang mengatur lalu lintas membantu Manda. Manda mengaku dalam perjalanan untuk menjemput keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta. Ia sangat terbantu dengan kehadiran polisi, terlebih lagi kondisi jalanan yang relatif sepi. Iya, tadi pas lagi jalan tiba-tiba bunyi dari dalam, kirain jalanannya kenapa ya, nggak taunya emang bannya bocor, langsung ngiri, pas banget ada Pak Polisi sama teman-teman yang
Alhamdulillah kebantu banget. Soalnya bingung kan di sini benar-benar keluar tol, sepi, nggak ada siapa-siapa. Emang pas lagi ada Pak Polisi yang lagi tugas. Jadi alhamdulillah minta tolong buat ngebantuin. Soalnya cewek nggak ngerti apa-apa. Meski sempat terkendala peralatan, petugas akhirnya berhasil mengganti ban kendaraan dengan ban cadangan, sehingga mobil dapat melanjutkan perjalanan ke bandara. Tadi ada pengendara tiba-tiba mengirim kendaraannya lalu turun dan ternyata bannya sebelah kanan belakang bocor, makanya kami dari atas bandara Suta yang melihat langsung membantu ibu itu karena juga hanya berdua dengan anaknya. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian dan tetap waspada di jalan, terutama di jalur menuju bandara yang memiliki aktivitas tinggi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, kita harus beri apresiasi kepada pihak ini Lantas yang sudah membantu ibu muda tadi, banyak bocor, akhirnya pulang dengan selamat. Benar nggak? Betul, semoga semakin banyak pihak kepolisian yang aktif membantu ya, ketika ada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya menangkap kejahatan saja. Benar, kan selama ini kan yang jadi apa ya, menjadi headlinesnya kan lebih ke damkar ya, mereka itu sang heroik, bisa apapun, tapi itu dia, ternyata pihak polisian atau enggak polisi pun juga membantu masyarakat juga. Betul, nah aksi heroik juga dilakukan seorang polisi di tengah perlintasan rel ganda Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, yang membantu mendorong mobil yang mogok di perlintasan kereta. Ya, mobil kursus pengemudi tersebut tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda. Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat khususnya saat latihan mengemudi agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor ditemukan warga tergeletak di tengah jalan Inspeksi Kalibuaran, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, diduga korban mengalami kecelakaan tunggal karena minimnya lampu penerangan jalan. Wanita ini diduga terjatuh akibat jalanan yang gelap, lampu penerangan jalan mati di Jalan Inspeksi Kalibuaran Durensawit, Jakarta Timur subuh tadi. Warga memanggil ambulans menolong korban yang tidak sadarkan diri. Korban yang masih mengenakan helm melintas dari arah Buaran menuju Jalan RS Sukanto dan motornya mengalami kerusakan. Bukannya bagian apa ya, Pak? Bukannya bagian apa aja? Bagian kayaknya palanya sama yang bahu aja. Lampu penerangan jalan seharusnya selalu menyala jika hari telah gelap untuk menghindari kecelakaan dan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, anak jalanan hasil penertiban Satpol PP jadi korban penganiayaan oleh oknum pengasuh di tempat penitipan anak. Korban mengalami luka lebam akibat dicambuk dan disulut api rokok. Anak jalanan berinisial A diduga dianiaya oknum pengasuh di salah satu rumah penitipan anak. Tubuh korban dipenuhi luka lebam, sementara tangan dan kakinya terdapat luka bakar, diduga akibat disulut api rokok. Sebelumnya korban terjaring razia Satpol Pamong Praja dan dititipkan Dinsos di rumah penitipan anak.
Pasca kejadian itu, korban didampingi keluarganya lapor ke Polsek Lubuk Linggau. Itu lukanya itu akibat apa aja itu? Disulut, pakai api rokok, sama dicambuk. Cambuk guna apa? Apa? Dicambuk guna apa pakai apa? Pakai pinggang. Pakai pinggang. Sama ini apa kabel casahan, kabel casahan. Keluarga berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga jadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kelurahan Cipare, Serang, Banten. Korban alami luka tusukan di tubuhnya. Hah? Ada yang mukul lagi. Iya. Ini 2 orang pas 1 orang. 2 orang atau 2 orang. Seorang asisten rumah tangga atau ART menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Kelurahan Cipare, Kota Serang, Banten. Usai menganiaya korban, pelaku pun langsung melarikan diri. Peristiwa penusukan terjadi saat korban keluar rumah untuk menjalankan aktivitas rutin. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit Jannah, Kota Serang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang mendapat laporan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sekarang sedang ditangani oleh pihak Satreskrim Polresta Serang Kota, dan pelaku daripada penganiayaan tersebut masih dalam. Polisi masih menyelidiki pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan menjebol dinding bangunan menyasar sebuah toko emas di Magetan, Jawa Timur. Ya, pelaku membawa kabur uang tunai sekitar 30 juta rupiah dan perhiasan emas hingga 1 miliar rupiah. Toko emas yang berada di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Magetan, dibobol pencuri. Karyawan saat pertama kali membuka toko pada pagi hari terkejut melihat kondisi di dalam sudah berantakan. Laci penyimpanan uang dan etalase perhiasan diacak-acak. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Bendo. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri pelaku. Diduga pelaku membobol toko emas dengan menjebol dinding bangunan. Akibat pencurian, uang tunai senilai 30 juta rupiah dan perhiasan emas senilai hingga 1 miliar rupiah dibawa kabur. Yang diambil apa aja Mbak Ida? Perhiasan emas? Sama. Kisaran berapa itu uangnya itu? 30 juta. Kalau emasnya? Emasnya? Kalau diuangkan ya 1 M ke atas. Saat ini berdasarkan olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Menjebol kan? Iya, dilubangi. Kita ketahui dinding sudah rusak, sudah berlubang, itu bisa menjadi barang-barang pendukung. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini. Diduga pelaku lebih dari 1 orang yang membobol toko emas. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, krain konstruksi di Thailand roboh timpa kereta berpenumpang yang sedang melintas, 31 orang tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Today.